Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan membahas kaidah fikih selanjutnya, yaitu kaidah yang berkaitan dengan kesulitan dan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan di sini sebagai salah satu manifestasi dari kaidah yang kita pelajari pada hari ini. Bunyi kaidahnya yaitu al-masyaqqatu tajlibut taysir. Dalam dalam perkuliahan kali ini tujuan dari perkuliahan kita yaitu agar mahasiswa mampu menganalisis kebijakan relaksasi pembiayaan atau restrukturisasi istilahnya pada lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kemudahan dalam syariat untuk merespon kondisi krisis atau gagal bayar yang terjadi pada anggota koperasi ataupun nasabah di lembaga keuangan syariah. Signifikansi materi ini yaitu siklus ekonomi tidak selalu stabil ya. Dalam beberapa kasus mungkin beberapa tahun ke belakang kita pernah mengalami yang namanya krisis pada saat pandemi. Nah, pada saat pandemi kemarin berdasarkan riset yang dilakukan oleh dosen di Prodi HES, beberapa lembaga keuangan syariah dalam bentuk koperasi seperti BMT banyak yang tutup. Kenapa? Karena mereka tidak bisa beroperasi kembali. Di lembaga keuangan syariah, misalnya seperti di koperasi kayak BMT tadi, BMT memang meletakkan mayoritas bisnisnya itu paling banyak diakses oleh masyarakat itu ada di akad murabahah. Murabahah kan nasabah atau anggota koperasi berkewajiban untuk melakukan pembayaran cicilan di setiap bulannya. Nah, ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, seperti contoh ketika pandemi kemarin, orang banyak yang di PHK, kemudian usaha yang selama ini dikerjakan tidak bisa beroperasi juga, misalnya kayak UMKM yang produksi makanan, semua kegiatan kan dibatasi oleh pemerintah pada saat itu. Sehingga ekonomi tidak berputar, tidak memiliki penghasilan, dan nasabah atau anggota koperasi tidak dapat menyicil cicilan dari pembiayaan murabahahnya. Sehingga jika itu dilakukan hanya satu dua orang dari anggota koperasi saja, mungkin koperasi atau BMT ini tidak akan terdampak secara signifikan. Tapi bayangkan kalau itu ternyata dilakukan oleh mayoritas anggota koperasi yang mengakses akad yang dominan dalam BMT ini, yaitu murabahah. Ketika itu dilakukan oleh banyak anggotanya, maka kooperasi tersebut akan terdampak sangat signifikan sekali sehingga secara operasional mungkin tidak mampu kembali melakukan aktivitas usahanya dan akhirnya ditutup. Oke. Fikih ekonomi Islam memiliki instrumen yang sangat luas sekali untuk memberikan jalan keluar atau way out solusi terhadap permasalahan tersebut. Tentu saja solusi yang diberikan di sini dengan kaidah akad al-masyaqqah tajlibut taisir tadi itu diberikan kepada orang-orang yang memang secara faktual dia itu benar-benar mengalami kesulitan secara finansial. Di akad ini akan memberikan solusi di kaidah ini dia memberikan solusi tanpa harus melanggar batas-batas syariah, yaitu yang terjebak dengan riba. Oke, kita masuk pada kaidahnya. Bunyi kaidahnya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Baik, sebelum kita masuk ke penerapan dari kaidah ini di ekonomi syariah, kita coba kembali merefresh ingatan kita ya. Biasanya kan kaidah fikih itu banyak diterapkan oleh kita dalam hal ibadah. Al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Manifestasi dari kaidah ini dalam fikih ibadah, contohnya seperti kita ketika melakukan perjalanan yang jauh sekali ya, menempuh perjalanan yang jauh yang sesuai dengan batasan fikih apa membatasi.
Seseorang bisa disebut sebagai musafir ketika dia melakukan perjalanan minimal 83 kilometer. Nah, untuk standarnya bermacam-macam ya, ada yang menggunakan 83 kilometer, 85, 89, itu semua ada dalilnya. Kenapa terjadi perbedaan? Tentu adanya perbedaan standar pengukuran. Kayak nggak masalah seperti itu karena semuanya punya legal hukumnya sendiri. Oke, kita anggap yang paling besar kilometernya adalah 89 kilometer. Ketika orang melakukan perjalanan sampai 90 kilometer, dia dianggap sebagai musafir. Musafir diberikan keringanan ketika melaksanakan sholat. Apa taisirnya? Bentuk taisir di sini adalah musafir boleh melakukan jamak dan qasar sholat, yaitu menggabungkan sholat yang boleh digabungkan, kemudian melakukan qasar atau meringkas sholat tersebut, yang dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, itu dalam ranah fikih ibadah. Banyak sekali contoh-contoh dari kaidah ini dalam ranah fikih ibadah. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ranah ekonomi syariahnya. Apa dalilnya? Dalilnya sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sama dalilnya dengan fikih ibadah tadi. Nah, tapi di dalam kaidah fikih ini, ketika kita mau menerapkan standar masyakoh ini seperti apa sih? Tidak semua kesulitan berhak mendapat keringanan, ya. Tidak semua kesulitan berhak mendapatkan keringanan. Kesulitan harus bersifat masyakoh fatihah atau kesulitan yang di luar batas kemampuan normal atau signifikan. Ya, contohnya kalau misalnya dalam perkara ekonomi syariah, ketika orang memang gagal bayar, nah, dipastikan dulu dia gagal bayar karena apa? Gagal bayar karena malas bayar atau memang secara finansial dia tidak memiliki pemasukan yang cukup untuk membayar pada bulan tersebut. Atau jangan-jangan dia pura-pura bangkrut, ya, pura-pura bangkrut sehingga dia tidak mau membayar atau sengaja lari dari tanggung jawab yang disebut dengan istilah moral hazard. Moral hazard di sini beberapa kali disebutkan, insya Allah maksudnya adalah etika atau apa moral seseorang itu dia memang sengaja melakukan hal negatif itu untuk mengelabui orang lain. Dalam perkara ekonomi syariah di sini kan dia sengaja lari dari tanggung jawab dia untuk membayar tadi, untuk membayar kewajiban. Oke. Apa kaidah turunan? Nah, di pertemuan sebelumnya di awal-awal kan kita sudah membahas yang namanya kaidah fikih itu ada dua. Ada kaidah kubro, ada kawaid subro, ada kawaid kubro dan kawaid subro. Yang kubro ini apa? Yang kubro ini yang di pertemuan sebelumnya kita bahas ada sebuah pohon memiliki lima lima tangkai yang besar, yang induknya kemudian setiap tangkai induk tadi memiliki ranting-ranting kecil. Nah, yang besar tadi itu adalah kawaid kubronya, ada 5, dan yang ini kawaid suburonya adalah ranting-ranting kecil. Dalam perkara ini, kawaid suburonya adalah ad-daruratu tubihul mahzurat, dan yang kedua, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kaidah induk kesulitan melahirkan kaidah cabang tentang keadaan darurat beserta kaidah pengunci agar darurat tidak disalahgunakan. Yang pertama, ad-daruratu tubihul mahzurat. Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Untuk memudahkan memahami kaidah ini, kita coba bandingkan lagi dengan kaidah dengan penerapannya di ranah fikih ibadah. Contoh di dalam ranah fikih ibadah biasanya disebutkan sebagai contoh ketika kita berada di tempat yang tidak ada satupun makanan kecuali makanan yang haram, maka kita dibolehkan dalam kondisi tersebut untuk mengkonsumsi makanan yang haram. Contoh, tidak ada lagi makanan yang bisa ketika tersesat di hutan, mencoba untuk mencari makanan yang bisa dikonsumsi dari buah-buahan, kemudian dari hewan yang halal untuk disembelih, itu nggak ada ternyata. Adanya ternyata misalnya ya babi hutan yang terjerat masih hidup atau pokoknya babi hutan yang terjerat, tidak ada makanan lain. Kalau misalnya kita tidak makan, kondisi kita ini sudah sangat lemah sekali. Kalau kita tidak makan, maka akan berakibat fatal.
Ya bisa saja kita lemas kemudian mati karena tidak makan. Nah, dalam kondisi tersebut ada kaidah. Kaidah ini bisa berfungsi atau dia bermanfaat untuk menjelaskan bahwa kita itu boleh mengkonsumsi makanan yang haram ini. Ya, kenapa? Karena dalam keadaan darurat kita makan makanan yang haram tadi. Nah, ketika kita makan makanan haram ini, ada kaidah penguncinya. Penguncinya apa? Yang kedua, yang sebelah kanan yang berwarna merah ini. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, yaitu seseorang ketika dia memang dalam kondisi darurat tadi, dia akan mengkonsumsi dengan kaidah yang pertama, dia mengkonsumsi makanan yang haram. Untuk apa? Agar dia tidak mati kelaparan. Maka kaidah penguncinya, kalau misalnya memang dia dibolehkan makanan yang haram tadi, maka dia harus makanan haram ini sesuai dengan kadar kebutuhannya. Tidak boleh ketika pas makan, kemudian sudah cukup ya, tidak sampai kenyang banget, sudah cukup, tapi kok nanggung gitu ya. Kok enak, kok nanggung, malah dimakan lagi sampai kekenyangan. Nah, kalau itu tidak boleh. Kenapa? Itu sudah melebihi dari kadar kebutuhannya. Dia harus menggunakan atau mengkonsumsi makanan yang haram tadi sesuai dengan kadar kebutuhan. Oke, bagaimana penerapannya di dalam ranah ekonomi syariah? Seseorang atau instansi boleh menempuh jalan yang secara normal atau tidak lazim demi menyelamatkan nyawa atau aset dari kebinasaan kebangkrutan total. Nah, penguncinya dalam ekonomi, relaksasi hanya diberikan sebatas untuk menyelamatkan nasabah tanpa menzolimi permodalan LKS, tidak boleh kebablasan atau aji mumpung. Nah, di sini kita ambil contoh ada di contoh studi kasus satu. Pertama, di restrukturisasi pembiayaan. Di awal sudah disebutkan bahwa tujuan dari perkuliahan ini kita membahas tentang salah satunya adalah restrukturisasi pembiayaan sebagai salah satu bentuk taisir dalam masyakoh. Apa masyakohnya? Masyakohnya adalah ketika orang gagal bayar. Nasabah terdampak krisis atau bencana sehingga kesulitan membayar kewajiban. LKS atau Lembaga Keuangan Syariah wajib memberikan taisir atau kemudahan tanpa merusak akad melalui strategi 3R. Yang pertama, rescheduling atau penjadwalan ulang. Jadi ketika dalam kondisi ini, anggaplah misalnya dalam kondisi pandemi COVID ya, pandemi COVID, nasabahnya atau anggota koperasi terdampak secara finansial seperti kasus yang saya ceritakan di awal tidak mampu melunasi cicilan dia, tidak mampu membayar kewajiban dia per bulan. Maka yang dilakukan adalah yang pertama rescheduling, penjadwalan ulang. LKS memberikan kemudahan berupa perpanjangan jangka waktu tenor pembiayaan agar beban angsuran bulanan menjadi lebih kecil. Misalnya di sini dia diwajibkan untuk melunasi tenornya itu 5 tahun, maka diperpanjang karena kondisi pandemi COVID dan tidak tahu selesainya sampai kapan, maka diperpanjang menjadi 7 tahun atau misalnya 10 tahun bahkan. Dengan begitu kan cicilan bulanannya menjadi lebih kecil lagi, ya. Jadi lebih kecil walaupun konsekuensinya cicilannya tambah panjang. Di sini ada fatwa MUI-nya. Syarat mutlak implementasi taisir ini adalah tidak boleh ada penambahan sisa hutang atau harga akibat perpanjangan waktu tersebut. Jika waktu ditambah dan hutang bertambah, itu diharapkan karena jatuh pada praktik riba jahiliyah. Misalnya juga nih, contoh di dalam tercatat misalnya kita dijadwalkan untuk membayar cicilan di setiap tanggal 1, tiap tanggal 1. Tapi tiap tanggal 1 selama 5 bulan kita tidak bisa melunasi, tidak bisa membayar, selalu terlambat seperti itu ya. Selalu terlambat sampai tanggal 10. Nah, dalam analisisnya mungkin bagian marketing atau bagian program di lembaga keuangan syariah, mereka akan menganalisis kenapa kok terjadi gagal bayar terus selama 10 hari. 10 hari gagal bayar di sini kan juga akan berdampak juga kepada lembaga keuangan syariahnya. Maka mereka harus mencari tahu, oh ternyata Bapak A dia baru bisa gajian di setiap tanggal 10. Maka rescheduling jadwalnya dicocokkan kembali. Kalau nggak bisa tanggal 1 maka diganti tanggalnya menjadi tanggal 10. 10 hari jarak di sini, 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini kan ada batas waktu ya, waktu yang di sini dia tidak melunasi, tidak membayar. Kalau misalnya dalam kondisi rescheduling seperti ini, sederhananya ya contoh contoh sederhananya,
dia tidak boleh tidak boleh ditagih tambahan untuk 10 hari yang tidak bisa dibayarkan di sini. Kenapa? Karena jelas dia memang tidak mampu untuk membayar ketika tagihan itu berada di awal bulan. Maka ditaruh di tanggal 10 sebagai solusinya. Solusi ini disebut dengan rescheduling atau penjadwalan ulang. Yang kedua, namanya reconditioning atau persyaratan ulang. Nah, yang kedua ini LKS melakukan perubahan sebagian atau seluruh syarat pembiayaan untuk meringankan nasabah. Misalnya di sini merubah tata cara pembayaran yang tadinya harus dibayarkan bulanan, maka harus dibayarkan tiap 3 bulan sekali. Misalnya nasabahnya atau anggota koperasi adalah seorang petani. Petani ini punya frekuensi panennya itu dalam setahun 3 kali. Maka dia baru bisa melunasi setiap 4 bulan sekali. Yang tagihannya tadi itu dia harus membayarkan cicilan setiap 1 bulan, maka diganti menjadi setiap 4 bulan. Ya. Atau solusi yang kedua memberikan haircut. Haircut di sini ibro penghapusan keuntungan. Jadi kan tiap akad murabahah bank atau LKS kan dia mengambil sebagian marginnya kan harga jual kembali kan diambil margin keuntungan. Nah, keuntungan di sini yang dilakukan untuk yang reconditioning adalah salah satu contohnya adalah haircut atau ibro istilahnya, penghapusan sebagian margin atau keuntungan. Yang tadi marginnya itu diambil oleh oleh LKS-nya dari 1 juta cicilan tiap bulan dia mengambil keuntungan untuk marginnya itu 100.000 ya, 100.000. Nah, untuk memberikan stimulasi biar dia itu merasa diringankan, maka mungkin dihapus 50 ribunya atau bahkan dihapus secara total. Jadi nanti nasabah hanya menyicil tagihan untuk barang yang dia beli saja, tidak dengan bagi hasil atau margin keuntungan yang diminta oleh BMT-nya atau LKS-nya. Contoh yang ketiga disebut dengan restructuring, penataan kembali. Perubahan fundamental pada fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Kalau ini secara keseluruhan, misalnya di sini yang tadinya akad dalam jual beli rumah menggunakan akad KPR murabahah, ya. Nah, tapi ternyata dengan akad KPR murabahah tidak bisa, maka dicarikan solusinya dengan cara merubah akadnya menjadi ijarah mutahiyah bitamlik atau sewa agar aset tidak langsung disita. Boleh saja di sini 3R sebagai resolusi untuk permasalahan dalam kredit macet. Ada yang pertama dengan rescheduling, penjadwalan ulang, yang kedua reconditioning, persyaratan ulang, dan yang ketiga namanya restructuring, penataan kembali. 3R ini adalah resolusi atau solusi yang dapat diberikan kepada anggota nasabah dari lembaga keuangan syariah yang tidak mampu melunasi. Kenapa? Karena mereka mendapatkan masyakoh. Ketika mendapatkan masyakoh, maka LKS wajib memberikan taisir. Taisirnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk 3R ini. Yang kedua, studi kasusnya yaitu denda keterlambatan. Boleh nggak sih denda keterlambatan itu diberikan? Dalam lembaga keuangan syariah, denda itu tidak boleh. Ya. Asalnya, hukum asalnya itu adalah tidak boleh, haram. Ya. Karena itu masuk kategori riba. Tapi dalam prakteknya sekarang ada salah satu tesis yang membahas terkait dengan hukum denda. Dan ini lokusnya ada di Indonesia, khusus di Indonesia ya, karena memang ternyata dia menganalisis moral hazard yang ada di wilayah Indonesia. Seperti contoh ya, kalau misalnya eh, di pinjaman-pinjaman online itu kan banyak juga orang yang pinjam, kemudian sengaja mereka tidak mau melunasi, ya. Itu kan masuk kategori moral hazard. Dia lari dari tanggung jawabnya dia. Pinjam 100, minjemnya ngemis-ngemis, tapi besok ketika pas ditagih, ditagihnya malah galak-galak gitu. Dengan alasan apapun itu yang seharusnya dia mampu untuk membayarkan, tapi dia sengaja
tidak mau bayar secara langsung karena tahu yang dipinjam ini adalah teman atau orang yang secara secara apa ya, masih bisa dinego lah, atau masih bisa diobrolin atau dinego untuk ya nanti aja lah bayarnya misalnya gitu. Itu kan dia sengaja untuk melakukan itu karena tahu apa, orang yang dipinjami tadi itu misalnya lemah, tidak berdaya seperti itu ya. Nah, prakteknya ya khusus di lembaga keuangan syariah, kalau misalnya di pinjaman secara biasa kalau itu dilakukan maka itu nanti perlu dikaji terlebih dahulu. Tapi kalau di lembaga keuangan syariah itu boleh dilakukan denda atas keterlambatan. Kenapa? Karena untuk memastikan orang-orang yang memang terlambat bayar ini dia itu tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada unsur moral hazardnya. Kalau memang dia tidak mampu untuk membayar, maka LKS akan melakukan 3R tadi, ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang memang dia itu sengaja, bukan karena terdampak secara finansial yang melegalkan dia untuk mendapatkan keringanan secara secara legal, 3R tadi, misalnya yaitu nasabah yang dia itu istilahnya mumatil ya, atau istilah lain misalnya di dalam perkuliahan hadis ekonomi kita dulu pernah ada hadis yang sangat pendek sekali yang insya Allah mayoritas masih hafal, yaitu matlul ghaniyyi zulmun. Orang yang sengaja menunda pembayaran kewajiban dia terhadap orang lain, maka itu masuk kategori zolim. Nah, orang yang sengaja menunda hutang di sini, pembayaran hutang, padahal dia mampu ya, ada tanda kurungnya di situ, padahal dia mampu, itu disebut dengan nasabah mumatil atau orang yang sebenarnya mampu, kaya, tapi sengaja menunda-nunda pembayaran. Nah, orang yang mumatil inilah yang boleh dikenakan denda, bukan orang yang secara finansial tadi setelah dianalisis ya dia diberikan 3R tadi itu memang dia itu jelas terkendala. Tapi kalau yang mumatil di sini ini yang boleh dikenakan denda. Boleh. Kenapa? Karena kalau tidak diberikan denda di sini bahaya bagi lembaga keuangan syariahnya. Kalau tahu seperti orang, oh misalnya ya dari 100 orang yang minjam atau yang mengajukan murabahah, 90 orangnya mengerti yang namanya LKS itu tidak boleh menerapkan denda. Kalau dia menerapkan denda, maka masuk kategori riba, haram. Maka dia tidak boleh. Nah, maka dia sengaja tuh 90 orang itu sengaja nunda-nunda pembayaran. Kalau misalnya mereka sengaja menunda pembayaran, misalnya sampai 1 tahun saja, maka LKS tersebut akan terdampak secara signifikan, bahaya akan diterima oleh LKS-nya. Kenapa? Karena untuk operasional tidak ada modal yang dapat diputar karena orang menunda pembayaran tadi. Nah, maka dalam kasus ini karena ada unsur moral hazard ya, maka dibolehkan diterapkan sistem denda keterlambatan. Memang dia masuk kategori riba, tapi ini dilakukan karena ada unsur darurat. Darurat ini secara sistemik akan merusak LKS jika tidak diterapkan. Maka dibuatkan sistemnya, dia dibolehkan untuk diterapkan. Tapi untuk nasabah yang muwakil. Ya. Kemudian harta atau dana hasil denda ini tidak dianggap oleh LKS sebagai pendapatan. Nggak boleh. Dalam LKS harus dipisahkan antara pendapatan yang halal dan pendapatan yang non halal. Oh, kok bisa lembaga keuangan syariah punya pendapatan non halal? Atau misalnya konotasi negatifnya itu kan pakainya haram, dana yang haram. Tapi di Indonesia kita pakai istilah dana non halal agar konotasinya tidak terlalu negatif. Loh, kok bisa LKS menerima dana non halal? Ya, salah satunya ini untuk denda-denda keterlambatan ini. Dan di laporan keuangan tahunan pasti dipisah. Dipisah untuk laporan untuk pendapatan non halal ini ada di halaman keberapa itu bagian tengah. Itu ada pendapatan yang non halal. Nah, ini tidak dianggap sebagai pendapatan penghasilan LKS-nya. Tidak boleh dianggap sebagai LKS apa sebagai pendapatan kekayaannya, mereka nggak boleh. Ini dana yang memang diterima secara khusus dan disalurkannya pun juga secara khusus. Tidak boleh semua orang bisa mengakses dana ini.
bisa dana ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Dana itu boleh dimanfaatkan salah satunya contohnya di sini misalnya untuk pembuatan jembatan, pembuatan jalan, pembuatan sekolah, rumah sakit, fasilitas-fasilitas umum yang dapat dimiliki oleh masyarakat manfaatnya. Itu boleh. Ya. Di sini istilahnya itu disebut dengan sanksi ta'zir. Dalam fatwa DSN MUI nomor 17 tahun 2000 dikatakan LKS boleh mengenakan sanksi denda uang untuk mendisiplinkan nasabah yang terbukti mampu tapi sengaja menunda bayar. Ya, oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di forum yang sudah disediakan. Eh, Konklusi keseimbangan hukum atau tawazun di sini, kaidah al-masyaqqah membuktikan keseimbangan dalam hukum ekonomi Islam. Syariat mewajibkan institusi keuangan memberikan rahmat dan kemudahan sebagai bentuk taisir di sini bagi nasabah yang memang terdampak. Ya. Tapi di satu sisi, LKS di sini di satu sisi, syariat memiliki instrumen sanksi ketat ta'zir untuk melindungi industri dari nasabah yang beretikat buruk atau moral hazard. Jadi yang kuning ini orientasinya untuk melindungi LKS-nya. Yang putih di sini orientasinya adalah melindungi nasabah atau anggota koperasinya. Oke. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.